أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah, di sesi yang ketiga ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan hujan yang insya Allah bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam, Kitabus Shiyam, hadis yang ke-14. Nah, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm fi Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Nah, hadis yang ke-14 dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana yakunu alayya as-shaum fi Ramadan. Saya punya kewajiban puasa Ramadan, yakni mengqadha puasa Ramadan. Fama astadi'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan saya tidak bisa mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis ini menunjukkan tentang waktu mengqadha puasa Ramadan bagi yang mereka memiliki hutang puasa Ramadan. Dan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya beliau tidak bisa untuk mengqadha puasa Ramadan ya kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni berkata Imam Nawawi, wa ta'ni bisyughli anna kulla wahidatin minhunna kanat muhayyi'atu nafsaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutarassidah listimta'ihi bi jami'i awqatiha in arada dhalik. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ya karena disibukkan ya setiap dari mereka, dari istri-istri Nabi, mereka disibukkan dengan apa? Ya, ini senantiasa siap menyiapkan diri mereka untuk hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saatnya. yakni barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan kepada istrinya dan istrinya tidak tahu kapan Nabi membutuhkan dirinya. Ya. Dan mereka pun tidak enak untuk meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengizinkan mereka. Ya, padahal Nabi butuh kepada istrinya misalnya. Nah, tapi karena mereka minta izin pada Nabi untuk puasa, akhirnya diizinkan oleh Nabi. Mereka merasa nggak enak, ya, untuk minta izin kepada Nabi supaya puasa, ya, untuk puasa. Sehingga mereka pun membiarkan diri mereka tidak puasa, ya,
karena ditakutkan Nabi SAW butuh kepadanya, ya, butuh kepadanya, sehingga hal ini akan, yakni kalau mereka puasa tanpa seizin Nabi SAW, hal ini akan membuat mereka tidak bisa menunaikan hajat Nabi SAW. Dan ini termasuk daripada adab istri-istri Nabi SAW dalam menjaga kebutuhan suami mereka, yaitu Rasulullah SAW. Dan para ulama bersepakat bahwasanya seorang wanita tidak halal baginya untuk berpuasa, ya, dengan puasa sunnah sementara suaminya itu hadir, ya. Nah, yakni suaminya tidak dalam keadaan safar dan suaminya hadir dan suaminya tidak dalam keadaan puasa, ya. Nah, kecuali jika dia mendapatkan izin dari suaminya. Ya, seorang istri ketika dia ingin melakukan ibadah puasa misalnya, ya, atau ibadah salat, nah, maka hendaknya dia minta izin kepada suaminya karena barangkali suaminya membutuhkan dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya melayani suami itu jauh lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah, ya. Nah, tanpa ada izin dari suaminya. Baik. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk akan bolehnya mengakhirkan qadha puasa Ramadan, ya, sampai bulan Sya'ban, yakni sebelum Ramadan berikutnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya waktu untuk mengqadha puasa Ramadan itu sangat luas. Hadis ini membantah pendapat madhab Zahiriyah, ya, Dawud al-Zahiri, yang mana mereka mewajibkan untuk bersegera mengqadha puasanya, ya, mulai tanggal 2 bulan Syawal. Ya, jadi begitu masuk tanggal 2 sudah wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Ya. Karena membayar hutang dengan menyegerakan itu diutamakan, ya, dianjurkan. Ya. Nah, maka hadis ini membantah, ya, pendapat al-Zahiriyah ini, ya, karena Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, dan juga istri-istri Nabi yang lainnya itu mereka mengqadha, ya, pernah mengqadha Ramadan, puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Karena dalam rangka menjaga ini kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini barangkali Rasulullah butuh kepada mereka pada saat-saat yang mereka tidak ketahui, ya. Tiba-tiba Nabi datang butuh kepadanya misalnya. Nah, dan mereka pun tidak minta izin karena ngerasa nggak enak. Karena kalau mereka minta izin mungkin diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya mereka tidak bisa melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan tentang betapa bagusnya, ya, yakni kehidupan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga hak suaminya, Nah, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Nah, menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi istri yang baik, ya, istri yang salihah. Jangan sekali-kali istri itu menjadi raja di rumahnya. Ini zalim, dosa. Nyuruh-nyuruh suami begini dan begini. Ini zalim. Kenapa? Karena itu bukan kudratnya. Kudrat perempuan itu adalah dipimpin, bukan memimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin, ya, untuk kaum wanita disebabkan karena, ya, keutamaan mereka atas sebagian yang lain, dan juga dikarenakan infak mereka, ya, dari hartanya. Maka hendaknya seorang istri ini lebih mencari keridhaan suaminya daripada ngatur suaminya. Karena kalau ngatur suaminya, syahwatnya terpenuhi. Ya, kalau dia mengatur suaminya, keinginan dia terpenuhi. Wah, suaminya saya nurut banget nih.
ya, suami ideal, nur terus, ya, tapi tidak mendapatkan apa? Keutamaan, ya, tidak mendapatkan keutamaan karena dia menyelisih syariat, ya, karena istri harusnya apa? Nurut, ya, kepada suami, dan hendaknya dia senantiasa melihat hajat suaminya. Suaminya butuh apa, ya, nah, ditawarkan, Anda butuh nggak pada saya malam ini misalnya, ya. Nah, kalau nggak butuh, bolehlah dia puasa, sholat, ya, minta izin. Kalau butuh, nah, maka dia melayani suaminya, ini jauh lebih utama, ya. Baik. Dan keutamaan ini tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Nah, jadi yang belum berumah tangga, siap-siap aja dulu, ya, dan bersabar. Nah, dan jangan lama-lama, ya. Nah, baik. Silakan dilanjutkan hadis berikutnya. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل. Nah, hadis berikutnya dari Aisyah juga radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu." Orang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa, maka keluarganya yang membayarnya, yakni keluarganya yang berpuasa untuknya. Orang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa, maka berpuasa untuknya walinya, ya. Muttafaqun alaih. Dan juga Abu Dawud, waqala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, hadza fin nadari khasatan. Abu Dawud mengatakan ini khusus untuk puasa nazar. Wa huwa qalu Ahmad bin Hanbal, dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa, ya, maka walinya itu berpuasa untuknya. Ya, walinya berpuasa untuknya. Hadis ini menunjukkan pada keumuman puasa. Ya. Karena Nabi hanya mengatakan man mata wa alaihi siyam. Orang yang meninggal dunia sementara dia memiliki hutang puasa. Tidak dikatakan ini puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa nazar. Ya. Secara zahir hadis ini menunjukkan puasa secara umum, ya. Yani baik itu puasa nazar maupun puasa Ramadan. Tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Dawud. Ya, Abu Dawud memberikan catatan bahwasanya ini adalah khusus untuk puasa nazar, ya, dalam catatannya ini. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Idza marida ar-rajulu fi Ramadan, thumma mata wa lam yasum, ya, at'ama anhu atau ut'ima anhu, wa lam yakun alaihi qada, wa in nadhara qudi alaihi qada anhu waliyuhu." Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seseorang yang sakit pada bulan Ramadan, orang yang sakit dia tidak bisa puasa, ya. Nah, dan dia punya uzur untuk tidak puasa. Kemudian dia meninggal dunia, maka walinya tidak berpuasa untuknya, akan tetapi memberikan makan kepada fakir miskin, ya, sebagai apa? Fidyah untuk keluarga yang meninggal dunia tadi, ya, yang punya hutang Ramadan. Dan tidak ada qada atasnya, tidak wajib qada atasnya. Dan jika dia bernazar,
maka dia mengqadha. Jadi kalau puasanya puasa nazar, maka walinya itu mengqadha untuknya. Tapi kalau puasanya puasa Ramadan, maka dia tidak wajib mengqadha, tapi membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Ya. Nah. Dalam hal ini para ulama ada 3 pendapat ya tentang orang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak wajib mengqadha, baik itu puasa nazar maupun puasa wajib yang lainnya, yakni puasa Ramadan misalnya. Ya, tidak wajib mengqadhanya. Ya. Tidak wajib mengqadhanya, baik itu untuk puasa nazar maupun puasa wajib yang lainnya, yaitu puasa Ramadan. Dan ini adalah zahir dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Abu Hanifah, dan juga para sahabatnya. Pendapat yang kedua bahwasanya walinya berpuasa untuknya. Walinya berpuasa untuknya baik puasa nazar maupun puasa Ramadan. Ya, walinya berpuasa untuknya baik itu puasa nazar maupun puasa Ramadan. Dan ini adalah pendapat Abu Thawr dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Nah, sementara yang ketiga adalah annahu yusamun nadhar dunal fard al-asli. Bahwasanya kalau nazar itu dibayar puasa. Yani berpuasa untuknya walinya kalau itu puasa nazar. Tapi kalau puasa wajib yang lain yaitu puasa Ramadan, maka tidak membayar, tidak mengqadhanya, tapi membayar fidyah, yaitu dengan memberikan makan kepada seorang fakir. Ya, seorang fakir. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad, ya, dan juga pendapat Abu Ubaid, wal Laits, Ibnu Sa'ad, dan ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau ditanya, su'ila an rajulin mata wa alaihi nadharun shaumi syahrin wa alaihi shaum Ramadan, qala amma Ramadan falyut'im an wa amma an-nadhar fayusam. Ya, Abdullah bin Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dia punya nazar puasa, ya, 1 bulan, nazar shaumi syahrin, dan dia juga punya kewajiban puasa Ramadan. Yani dia punya hutang puasa Ramadan. Ada orang laki-laki dia bernazar akan puasa 1 bulan. Ya. Dan dia juga punya hutang puasa Ramadan. Karena mungkin pas Ramadan dia sakit sehingga tidak bisa berpuasa, kemudian meninggal dunia sebelum mengqadhanya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, amma Ramadan fal yut'im an. Adapun Ramadan, maka dia membayarnya dengan fidyah. Wa amman nazar, adapun puasa nazar, maka walinya berpuasa untuknya. Maka walinya berpuasa untuknya. Nah, ya. Baik. Dan ini adalah fatwa para ulama dari kalangan para sahabat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, idza mata ar-rajulu 'alaihi shiyam Ramadan, ya, akhar ut'ima anhu an kulli yawmin nisfi sa' min burrin.
Apabila seorang laki-laki meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa Ramadan, ya, maka dia memberikan makan, ya, untuk setiap harinya berupa setengah sok dari gandum, ya, setengah sok dari gandum, ya, sekitar 1,5 kilogram, ya. Begitu juga tadi Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya beliau ditanya tentang qada Ramadan, maka beliau mengatakan yut'im, ya, yakni dikeluarkan makan untuknya. Sementara dalam puasa nazar yusamu'an, ya, puasa untuknya, ya, puasa untuknya. Ya, ini fatwa para sahabat. Jadi kalau hadis ini berlaku untuk apa? Puasa nazar. Adapun puasa Ramadan maka dikeluarkan untuknya makanan, ya. Nah, baik. Hadis berikutnya. Allah. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أقضي عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيا عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولي صوم نذر أفأصوم عنها؟ قالت أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. Nah, hadis ini menjelaskan tentang qada puasa nazar, ya, oleh keluarganya dari Abdullah bin Abbas, dan ini fatwa Abdullah bin Abbas tadi, ya, berdasarkan hadis ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah saya harus mengqadha untuknya? Maka Nabi mengatakan, law kana ala ummiki dain, kalau misalnya ibumu punya hutang, akunta qadhiyah anha, apakah engkau akan membayarkan untuknya? Qala na'am, dia mengatakan tentu, ya, iya. Qala fadainullah ahaqqu ayyuqda, hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar, ya. Dalam riwayat lain dikatakan ja'at imra'atun ila Rasulillah SAW, datang seorang laki-laki, ya, seorang perempuan kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ummi, ya, ibuku meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa nazar, apakah saya harus berpuasa untuknya? Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalau seandainya ibumu punya hutang kemudian kamu membayarkannya, apakah engkau berarti telah membayarkan hutangnya? Qalat na'am, dia menjawab tentu. Maka Nabi mengatakan, fasumi an ummiki, puasalah engkau untuk ibumu, ya. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya apa? Untuk berpuasa, ya, untuk keluarganya yang meninggal dunia yang dia punya hutang puasa wajib. Yang dimaksud puasa wajib di sini adalah puasa nazar, ya, puasa nazar, dan ini adalah fatwa Abdullah bin Abbas seperti tadi dan juga Umar bin Khattab. Nah, dan riwayat yang kedua itu lebih jelas lagi, bahwasanya wanita ini mengatakan ibunya itu punya hutang puasa nazar, ya. Ibunya punya hutang puasa nazar. Nah,
puasa ini tidak bisa dikiaskan ya dengannya ibadah yang lainnya. Ya, ibadah salat maksud saya. Ya, tidak bisa dikiaskan kepadanya ibadah salat. Nah, jadi kalau keluarganya meninggalkan salat, nah kemudian meninggal dunia dan dia belum sempat salat, apakah keluarganya boleh salat untuknya? Ya. Maka ini tidak bisa dikiaskan dengan puasa, ya, tidak bisa dikiaskan dengan puasa. Ya. Nah, karena orang yang meninggalkan puasa, jadi para ulama pertama sepakat bahwasanya sholat itu tidak bisa digantikan oleh keluarganya, baik yang meninggalkannya masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Ini ijma'. Ya. Ini perkataan Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan al-ijma'u bi ghairi khilaf annahu la yusalli ahadin fi hayatihi wala mautihi. Bahwasanya ijma', kesepakatan para ulama tanpa ada sedikit pun perselisihan di dalamnya, ya, bahwasanya seseorang tidak boleh, tidak bisa sholat ya untuk salah satu keluarganya, baik ketika dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Kalau misalnya wal'iyadzubillah ada salah satu keluarga dari kita yang dia tidak sholat, tidak melakukan sholat, ya, maka tidak bisa anaknya misalnya itu sholat untuk orang tuanya yang tidak sholat misalnya sampai meninggal dunia. Tidak bisa. Ya. Nah, kemudian baik dia masih hidup maupun dia sedang meninggal dunia. Tidak bisa. Ya. Adapun kalau puasa, ya, maka para ulama juga bersepakat bahwa puasa tidak bisa digantikan oleh salah satu dari keluarganya ketika dia masih hidup. Ada keluarga kita yang dia tidak bisa puasa karena sakit misalnya. Ya, sakit keras yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Atau dia sudah tua. Ya, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Sudah tua tapi belum pikun ya. Ya, ini masih sehat. Masih sadar. Nah, tapi kalau sudah nggak sadar, hilang akal sehatnya, nggak wajib puasa dia. Nah, ini orang tua yang dia masih mukallaf, masih punya beban ya syariat. Akan tetapi dia sudah tidak bisa melakukannya. Maka tidak boleh diqadha oleh anaknya. Karena yang wajib atasnya adalah membayar fidyah, yaitu memberikan makan ya untuk setiap orang miskin setiap hari-hari yang dia tinggalkan. Boleh makan jadi ya, dengan dikasihkan makan jadi dengan lauk pauknya, atau makan mentah yaitu berupa setengah sok ya, sekitar 1,5 kg. Nah, kalau satu soknya itu 3 kg ya. Nah, dengan catatan 1 kilonya 3 kg. Ya. Jadi kalau dia masih hidup nggak boleh diqadha ya oleh keluarganya. Kalau dia sudah meninggal dunia, dia di sinilah ada khilaf di kalangan para ulama. Dan yang lebih condong kepadanya adalah tidak perlu diqadha kalau puasanya puasa Ramadan. Karena dia ada kewajiban yang lain yang telah ditentukan oleh syariat ini, yaitu dengan memberikan fidyah. Ya. Karena hukum orang yang mati tadi seperti hukum orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, jadi yang wajib atasnya adalah membayar fidyah. Adapun kalau puasanya puasa nadar, maka dia boleh berpuasa untuknya keluarganya, ya, walinya. Nah, adapun haji, ya, kalau haji bisa karena memang ada dalilnya juga, ya. Nah, bahwasanya haji itu bisa diwakilkan baik ketika dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Dia punya hutang haji, ya, maka bisa digantikan oleh walinya, ya, oleh walinya atau oleh orang lain, ya. Nah, taib. Adapun salat tidak bisa, ya, tidak bisa diwakilkan. Makanya kalau ada salat ya untuk qadha, salat qadha bagi orang yang sudah meninggal dunia, ya, ada sebagian yang mengamalkannya, ya, mungkin
pendapat dengan hadis ini, mengkiaskan dengan hadis ini. Ya, mengkiaskan dengan hadis ini sehingga dia salat qadha untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Karena yang namanya salat itu tidak gugur dari seseorang ketika dia masih sadar, masih hidup dan masih sadar. Ya, karena dalam salat ada apa? Ada rukhsah. Gak bisa dengan berdiri maka dengan duduk, gak bisa dengan duduk maka dengan berbaring. Ya, nah, gak bisa menggerakkan maka dengan isyarat. Nah, ini untuk salat. Ya, jadi tidak ada apa? Qadha salat, gak ada. Nah, kalau dia masih sadar, nah, dan dia dalam keadaan hidup, maka salat tetap wajib atasnya sesuai dengan kemampuannya. Ya, tidak bisa berdiri, ada rukhsahnya dengan duduk. Tidak bisa duduk, ada rukhsahnya dengan berbaring. Ya, dengan berbaring, miring, ya. Gak bisa maka dengan terlentang misalnya. Kemudian gak bisa digerakkan maka dengan isyarat, karena dahulu para sahabat juga salat, ya, salat apa? Salat khauf atau salat peperangan dengan isyarat. Mereka sambil perang, kemudian mereka tetap salat. Ya, karena mereka masih punya kewajiban selama mereka masih sadar. Adapun kalau sudah tidak sadar, maka sudah nggak ada wajib sholat untuknya. Ya, kalau orang tua sudah pikun, nggak wajib sholat, karena gugur sudah kewajiban atasnya, karena dia bukan mukallaf lagi. Ya, nah, karena dia bukan ahli untuk melaksanakan apa? Syariat. Karena syarat melaksanakan syariat itu apa? Muslim, baligh, aqil. Sekarang dia tidak punya akal. Nah, salah satu syaratnya hilang, maka sudah tidak ada kewajiban lagi. Seperti orang gila tidak punya apa? Kewajiban untuk sholat, karena dia apa namanya? Hilang darinya syarat mukallafnya hilang. Ya, jadi keadaan orang itu kalau dia masih hidup, walaupun dalam keadaan sakit, dan dia masih sadar, maka sholat tidak gugur atasnya, tetap wajib. Keluarganya harus mengajarkannya. Kalau sampai orang ini tidak tahu, ya, bahwasanya dia tetap wajib sholat atasnya, maka dia berdosa ketika meninggalkan sholat. Dan apabila keluarganya juga tidak mengetahui, mereka ikut dosa. Ya, mereka ikut dosa, karena mereka wajib menjaga keluarganya dari api neraka. Mereka wajib, ya, mengingatkan, membantu. Kalau sudah diingatkan, sudah dibantu, kemudian dia menolak, itu urusan lain. Ya, tapi yang wajib atas keluarganya adalah mengetahui dasar-dasar agama, yang mana seorang tidak boleh jahil atasnya, tidak boleh tidak tahu tentangnya. Ya, maka belajar agama hukumnya wajib, terutama perkara-perkara dasar. Masalah sholat seperti ini, itu masalah dasar seperti ini. Ya, ini orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka bisa duduk, bisa berbaring. Ya, misalnya kalau nggak bisa duduk, ini kan masalah-masalah dasar. Ya, dan ini harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, maka kalau sampai dia tidak tahu sehingga dia meninggalkan salat, dan juga ada keluarganya yang meninggalkan salat, sementara dia tidak mengingatkan atau tidak memberitahu, atau memang dia tidak tahu sehingga tidak mengajarkan, maka semuanya berdosa. Ya. Nah, maka ikhwani wa akhwati rahimani Allah, wajib bagi kita untuk belajar dasar-dasar agama yang mana seorang tidak boleh jahil atasnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, وعن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أنزل الفطر وآخر السحور. nah, dari hadis Abu Hurairah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fatur, ya, wa akharus suhur, atau wa ajjalul futur wa akharus suhur. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin, seseorang manusia dia akan senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul futur, selama mereka menyegerakan berbuka.
Wa akharus suhur, dan mengakhirkan makan sahur. Ya. La yazulun nas bi khair ma'ajjalu al-futur. Futur dengan di dhammah fa-nya maksudnya perbuatannya. Kalau fatur dengan di fathah fa-nya artinya makanan yang dimakan ya pada saat berbuka, itu fatur. Kalau futur artinya kegiatan ya, pekerjaan berbuka, itu futur. Wa akharus suhur, dan mengakhirkan makan sahur ya, mengakhirkan kegiatan makan sahur. As-suhur dengan didhammah sinnya artinya menunjukkan kegiatan ya. Senantiasa dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka, karena yang pertama kebaikannya dia menyelisihi ahlul kitab ya. Dia menyelisih ahlul kitab dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya. Naam. Karena ahlul kitab mereka berbuka kalau malam sudah benar-benar yakni gelap. Ya. Sudah benar-benar gelap. Sementara kita diperintahkan untuk segera berbuka ketika matahari sudah tenggelam, walaupun masih ada cahayanya di ufuk ya, di atas ya, di ufuk. Nah, ada riwayat dari Anas, dia mengatakan ma raaitu Rasulullah sallam qad shalla salat al-maghrib hatta yuftir wala ala syurbatin min ma. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sekalipun beliau salat maghrib sampai beliau berbuka, walaupun hanya sekedar seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya, dan juga dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW yuftiru ala rutabatin qabla yusalliya. Beliau berbuka dengan beberapa buah rutab, kurma ya, kurma yang masih basah, muda ya. Wa illam takun fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab maka dengan tamar. Fa illam takun hasawat mimma. Kalau tidak ada maka beliau akan meminum beberapa teguk air. Ya, ini bukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim, Nabi mengatakan la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku. Ini menunjukkan tentang kebaikan tadi ya. Hadis ini mentafsirkan yakni senantiasa dalam kebaikan. Di antara makna kebaikan adalah yakni senantiasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, umatku senantiasa berada di atas sunnahku dalam hal puasa ya, selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka ya. Dan munculnya bintang ini kalau sudah sangat gelap ya, kalau sudah sangat gelap. Nah ya, dan berpegangnya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebab daripada mendapatkan kebaikan ya. Nah, termasuk dari bentuk bagusnya pemahaman Islam seseorang dalam masalah puasa adalah dia bersegera untuk berbuka ya. Nah, walaupun dengan sesuatu yang sedikit sebelum salat maghrib ya, dan tidak mengakhirkan buka walaupun dalam rangka untuk berhati-hati. Wah, jangan-jangan belum maghrib nih ya, kemudian diakhirkan sampai betul-betul gelap ya, maka ini bukan termasuk kebaikan. Nah, baik. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam idza al-laylu min hauna wa al-nahar min hauna faqad aftara as-sha'im. Baik.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Jika malam sudah datang dari arah sini, yakni dari arah timur, ya. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang sudah pergi dari arah sini, sudah hilang dari arah sini, maksudnya dari arah barat. Faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Ya. Orang yang berpuasa telah berbuka. Hadis ini bentuknya khabar. Jadi Nabi mengkhabarkan kalau sudah datang malam dari sebelah sini, yaitu dari sebelah timur, dan hilang siang dari sebelah sini, dari sebelah barat, maka orang yang sudah berpuasa itu sudah berbuka. Orang berpuasa sudah berbuka. Ini kan bentuknya khabar, tapi maksudnya perintah. Yani harusnya kalau sudah datang, tidak ada lagi orang yang berpuasa. Dia harus berbuka. Ya, dia harus berbuka. Nah, ya, karena ini merupakan sunnah. Ya, merupakan sunnah. Ya. Di dalam Sahihain dari Ibnu Abi Aufa, ya, dia menyebutkan kunna ma'a Rasulullah fi safarin. Kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Faqala lirajul, kemudian Nabi mengatakan pada seseorang, "Inzil fajtah lana." Turunlah engkau yang dari kendaraanmu dan siapkan makanan untuk kami. Qala ya Rasulullah asy-syams. Ya, orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, mataharinya masih ada." Yani cahaya mataharinya masih ada. Qala inzil fajtah lana. Nabi pun mengatakan kembali, "Turunlah engkau, siapkan makanan untuk kami." Qala ya Rasulullah asy-syams. Yani sahabat ini bukan dalam rangka menolak, ya, tapi ingin memastikan apakah memang ini waktunya, karena sepertinya mataharinya masih ada, karena cahaya matahari masih banyak ya di ufuk barat. Qala inzil fajtah lana. Nabi mengulangi lagi, turunlah engkau dan siapkan makan untuk kami. Fanazala fajadahala fashariba thumma rama biyadihi ha huna thumma qala idza ra'aitumul laila aqbala min ha huna faqad aftara as-shaim. Ya. Kemudian sahabat tadi pun turun menyiapkan makanan, kemudian Nabi meminum, ya, dan mengarahkan tangannya ke arah timur dengan mengatakan, kalau kalian sudah lihat malam datang dari arah sini, ya, maka orang yang berpuasa dia sudah berbuka. Ya. Nah, dalam riwayat Imam Hakim disebutkan bahwasanya Nabi SAW biasa memerintahkan kepada seorang laki-laki, ya, untuk memberitahu kepada beliau apabila laki-laki itu mengatakan qad ghabatis syams, ya, dia suruh melihat. Kalau laki-laki itu mengatakan mataharinya sudah tenggelam, maka Nabi bersegera berbuka. Nabi bersegera berbuka, dan tidak masalah kalau masih ada cahayanya di atas langit, ya, barat, ufuk barat. Yang penting bulatan mataharinya itu sudah tenggelam. Ya, bulatan mataharinya sudah tenggelam. Dan ini berbeda dengan sebagian keadaan orang-orang yang mutanatti', berlebihan dalam agama, sehingga mereka betul-betul mengakhirkan, ya, bukanya sampai betul-betul langit gelap semua, ya, baru mereka berbuka. Nah, dalam keadaan tertentu mungkin kalau keadaannya seperti ini kita nggak bisa melihat matahari, ya. Dalam keadaan yang sangat cerah, ya, kadang kita mendengar orang azan sementara kok masih terang kayak gini udah azan, ya. Nah, kok masih terang seperti ini udah azan, kita kadang kaget, ya. Nah, padahal memang sudah datang waktu maghrib, hanya saja memang sisa cahaya mataharinya masih ada, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusali. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasilu. Qala
Inni lastu kahayatikum inni ut'am wa usqa. Rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa li Muslimin an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Fa ayyukum arada yuwasila falyuwasil ila sahari. Nah, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Rasulullah SAW melarang dari puasa wisal. Ya, puasa wisal itu nyambung. Ya, dari puasa ini dengan puasa berikutnya disambung tanpa ada makan dan minum di antara keduanya. Ya, ini namanya saum wisal. Nabi melarang hal ini. Nah, larangan ini hukumnya apa? Makruh atau haram? Maka di sini ada perbedaan pendapat nanti di kalangan ulama. Maka para sahabat mengatakan, qalu innaka tuwasil. Mereka mengatakan, Anda sendiri menyambung ya Rasulullah. Qala inni lastu kahaitukum inni ut'am wa usqa. Nabi pun mengajar kepada mereka, ya, saya ini bukan seperti kalian. Saya ini diberikan makan dan minum oleh Allah. Ya, ya dalam riwayat lain dikatakan saya ini tidur dan saya diberikan makan dan minum oleh Allah. Ya, jadi bangun beliau tetap fit. Karena ketika tidur beliau dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berpengaruh ya. Memang ada asarnya. Tidak seperti kita. Kita mungkin pernah bermimpi makan dan minum, tapi begitu bangun tetap saja kita lemas. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau tidur dan beliau dikasih makan dan minum dan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada asarnya. Ya. 6. Abu Hurairah dan Aisyah meriwayatkan, dan juga Anas bin Malik, ya, meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahar. Siapa di antara kalian yang ingin menyambung puasanya, maka hendaknya dia menyambung sampai waktu sahar. Ini maksudnya dia berbuka dan sahur satu waktu. Kalau orang ini, ketika Nabi melihat para sahabatnya tetap sebagian mereka melakukan wisal, ya. Nah, melakukan wisal, sehingga hadis ini menunjukkan bukan karahah lit tahrim, ya. Bukan nahyu lit tahrim, lakin nahyun lil karahah. Larangan di sini bukan karena haram, tapi karena makruh. Ya, karena makruh. Karena Nabi SAW ingin tidak ingin memberatkan umatnya. Ya. Tapi sebagian sahabat tetap melakukannya. Ya. Maka Nabi pun mengatakan, kalau Anda ingin melanjutkan puasa Anda, ya, menyambung puasa Anda, maka sambunglah sampai waktu sahur. Jadi maksudnya berbuka dan sahur di waktu yang sama. Anda berbuka dan sekaligus Anda juga bersahur. Jangan sampai hari berikutnya. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah daripada larangan berpuasa wisal ini dalam rangka apa? Rahmat kasih sayang, ya, untuk umatnya. Ya, untuk umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yakni dari kalangan manusia, yang sangat berat baginya apa yang menimpa kalian. Ya, Nabi SAW sangat merasa kasihan ketika melihat para umatnya itu merasa berat dalam melakukan syariat Allah, sehingga beliau menginginkan, ya, yakni karena kasih sayangnya beliau menginginkan sesuatu yang ringan untuk mereka, ingin agar syariat ini rasanya ringan. Dan Nabi SAW melarang, ya, dari saum wisal ini karena sayangnya beliau kepada umatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan untuk membebani diri, ya, dengan berlebihan. Membebani diri dengan berlebihan, ya. Berkata Imam Bukhari dalam babul wisal, bab wa man qala laysa fil laili siyam liqouli ta'ala thumma atimu siyama ila al-lail. Ya, bab perkataan seorang tidak ada puasa di malam hari, karena Allah berfirman thumma atimu siyama ila al-lail, maka sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya darinya, dari puasa wisal, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka, ya. Dan karena beliau tidak menyukai sikap berlebih-lebihan ya di dalam agama ini. Nah, tapi beberapa sahabat mereka tetap melakukan puasa wisal. Nah, dan karena para sahabat memahami bahwasanya larangan Nabi dari puasa wisal ini bukan larangan haram. Para sahabat memahaminya, tapi larangan karena kasihan beliau kepada umatnya, tidak ingin membebani umatnya dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Sehingga sebagian para sahabat tetap menyambung puasa mereka karena mereka merasa mampu, ya. Mereka merasa mampu, dan bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memahami dari perkataan Nabi, ya, dari larangan Nabi ini, yakni karena kasih sayang beliau kepada umatnya, ya, karena ditakutkan ini akan memberatkan mereka. Sementara para sahabat yang mereka merasa kuat, mereka tetap apa? Melanjutkan puasa mereka sampai hari berikutnya, bahkan sampai ada yang sampai 7 hari, ya, terus berlanjut puasanya. Seperti Abdullah ibn Zubair, ya, Abdullah ibn Zubair itu berpuasa 7 hari berturut-turut, tidak berbuka kecuali pada hari yang ke-7. Tapi antum melihat apa yang dikatakan oleh Abul Jawza, yuwasilu sab'an walau qabada ala dhira'ir rajul syadid latamahu. Abdullah bin Zubair ini beliau puasa 7 hari berturut-turut, tapi jangan kira tentang kekuatannya. Beliau kalau memegang tangan orang yang kuat, dia masih mampu untuk mematahkan tangannya, walaupun dia itu puasa 7 hari berturut-turut. Makanya Abdullah bin Zubair ini adalah hawari, ya. Likulli nabiyyin hawari, setiap nabi itu punya hawari, ya, yakni orang khusus, ya. Wa hawari hadhil ummah Abdullah bin Zubair, ya, dan hawari umat ini adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini Masya Allah, ya, disebutkan, ya, tidak ada satupun dari tubuhnya kecuali di sana ada bekas luka. Bahkan ada bekas luka yang kalau tangan seorang dimasukkan maka akan masuk, ya. Nah, karena banyaknya luka di tubuhnya dalam peperangan, tapi sangat kuat orang ini, ya, sahabat yang mulia ini. Nah, jadi para sahabat memahami bahwasanya apa? Larangan ini adalah berlaku untuk keumuman manusia, karena Nabi sangat kasihan kepada mereka dan ditakutkan mereka ini akan jadi berat, ya, merasa berat. Dia tidak mampu, tapi karena ingin mencontoh akhirnya membebani dirinya, dan itu akan berbahaya. Makanya Nabi SAW itu melarang dari puasa wisal. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya kalau seseorang memang ingin, ya, memang harus menyambungkan puasanya, maka hendaknya sampai waktu sahur saja. Jangan lebih dari itu, ya, jangan lebih dari itu. Nah, karena dengan apa namanya? Dengan melanjutkan puasa itu banyak sunnah yang hilang. Banyak sunnah yang hilang. Di antaranya apa? Tidak berbuka, ya, karena Nabi mengatakan, padahal Nabi mengatakan la yasulun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr atau ma'ajjalul futur, ya. Nah, jadi enggak bisa berbuka. Kemudian sahur, ya, Nabi mengatakan apa namanya? Yatasahharu fa inna fis sahuri barakah, sehingga tidak mendapatkannya, ya. Nah, maka yang paling baik ini adalah apa? Kalaupun harus berbuka, harus menyambung, maka sebaiknya tidak sampai apa? Melewati waktu sahur, ya, melewati waktu sahur. Dan ini karena Nabi SAW melihat sebagian sahabatnya tetap melakukan puasa wisal, karena sebagian sahabat tadi mereka menganggap atau melihat bahwa larangan Nabi itu bukan untuk haram, tapi karena kasihan pada umat yang lainnya, ya, takutnya mereka jadi berat.
Nah, dan Nabi SAW pernah berniat, ya, di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan falamma abu ayantahu anil wisal wasala bihim yawman thumma ra'au hilal. Ya, ketika Nabi melihat mereka tidak mau berhenti dari wisal, maka Nabi pun melakukan wisal dengan mereka, ya, sampai akhirnya beliau melihat hilal dan beliau mengatakan, kalau hilal ini masih lama, pasti saya akan menambahkan untuk kalian. Ini biar kalian kapok sendiri, ya, karena sudah diingatkan nggak mau dengar, ya. Ini menunjukkan bahwasanya puasa wisal itu bukan puasa haram, ya, karena Nabi pun tetap wisal dengan mereka, ya. Nah, akan tetapi lebih utamanya, ya, apalagi dalam rangka menjaga kemaslahatan orang banyak, ya, maka hendaknya dia berbuka, ya, tidak wisal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala al-mu'allifu babu afdhali siyami wa ghairihi. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annani aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu. Faqala anta alladhi qulta dhalik. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati'u dhalika. Fasum wa aftir wa lam wa kum wa sum min asy-syahri salasata ayyamin fa innal hasanata bi asyrati amsalihha wa dhalika mislu siyamid dahr. Qultu inni la utiku afdala min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawmayn. Faqultu inni la utiku afdala min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawman. Fadhalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Faqultu inni la utiku afdala min dhalik. Faqala la afdala min dhalik. Wa fi riwayatin qala la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam. Syatrid dhari sum yawman wa aftir yawman. Nah, Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, beliau dan ayahnya. Nabi SAW dikabarkan, ya, dikabari tentang diriku. Aku mengatakan demi Allah, saya benar-benar akan puasa di siang hari terus menerus dan akan bangun untuk salat malam selama saya masih hidup. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Abdullah bin Amr, anta alladhi taqulu dhalik, engkau yang mengatakan hal itu. Faqultulah, aku pun mengatakan pada beliau, qad qultuhu, benar saya yang mengatakannya, bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Faqala fa innaka la tastati' dhalik, Nabi mengatakan engkau tidak akan mampu hal tersebut. Fasum wa aftir wa qum wa nam, beliau mengatakan puasalah dan berbukalah, yakni puasalah beberapa hari kemudian berbuka beberapa hari kemudian, bangunlah sebagian malam, ya, dan tidur sebagian yang lain. Yani jangan jadikan semua malam itu untuk sholat, tapi sebagian malam untuk tidur, nanti sisanya untuk bangun, ya. Jadi setelah Isya tidur dulu, nanti bangun terus sholat. Wasum minasyahri thalathata ayyam, puasalah setiap bulannya 3 hari. Fa innal hasanat bi'ashri amthaliha, karena setiap satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kalinya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan itu seperti puasa 1 tahun. Qultu fa inni utiqu afdal min dzalik. Abdullah mengatakan, wali saya mampu untuk lebih dari itu. Qala fasum yawman wa aftir yawmain. Nabi pun mengatakan puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Ya, setiap 3 hari puasa, Qultu utiqu afdal min dzalik. Beliau mengatakan saya lebih mampu, ya, yang lebih baik daripada itu. Qala fasum yawman wa aftir yawman, puasalah sehari dan berbuka sehari. Fadzalika mithlu siyami Dawud alaihissalam, dan itu seperti puasa Nabi Dawud alaihissalam.
Nah, wa huwa afdhalus siyam, dan itu adalah sebaik-baik puasa. Faqultu inni la utiqu afdal min dzalik. Dia mengatakan, sesungguhnya saya mampu untuk yang lebih baik daripada itu. Qala la afdala min dzalik. Nabi mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada hal tersebut, yakni daripada puasanya Nabi Daud. Dalam riwayat yang lain dikatakan la sauma fawqa saumi akhi Daud. Tidak ada puasa yang lebih baik melebihi puasanya saudaraku yaitu Nabi Daud, syatrad dahri, yaitu setengah tahun. Sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari dan berbuka sehari. Yakni dia sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ini seolah 1 tahun dibagi 2. Sebagian tidak untuk puasa, setengahnya lagi untuk puasa. Nah, disebutkan di dalam hadis, tidak disebutkan di sini, bahwa sebaik-baik puasa yang paling dicintai oleh Allah dari puasa sunnah itu adalah puasa Nabi Daud. Dan solat yang paling Allah sukai adalah solatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, di mana beliau tidur setengah malam, wa yaqumu thuluthahu, dan bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi 1/6-nya. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, dan beliau puasa sehari dan berbuka sehari kemudian. Nah, jadi Nabi Daud salatnya paling bagus. Beliau setengah malam untuk istirahat, kemudian 1/3-nya untuk salat, kemudian 1/6-nya untuk istirahat. Habis salat dia istirahat dulu, setelah itu beliau bangun untuk salat. Nah, hadis ini banyak permasalahan di dalamnya. Yang pertama, sebab diadukannya Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat yang terkenal dengan banyak ibadah. Ayah beliau, Amr bin As, itu menikahkan beliau dengan wanita yang baik hasabnya. Kemudian suatu hari bapaknya, yaitu Amr, bapaknya Abdullah, ini berkunjung ke rumah anaknya, dan dia bertemu dengan istri Abdullah. Ditanya istrinya, bagaimana suamimu itu? Maka istrinya mengatakan, dia adalah sebaik-baik lelaki yang tidak pernah menyentuh istrinya. Nah, maksudnya tidak ingin, mungkin nggak enak sama mertuanya. Dia sebaik-baik lelaki sampai tidak pernah menyentuh istrinya, tidak mendatangi kasur istrinya. Kenapa? Karena ibadah terus. Kalau kita nggak mendatangi istri kita, mungkin main HP ya. Nah, istrinya ditinggal, dia sibuk sendiri. Nah, dengan yang lain. Yang lain ini maksudnya HP-nya, bukan dengan wanita yang lain. Nah, kalau Abdullah bin Amr bin As enggak, dia sibuk dengan ibadahnya. Siang hari puasa, malam hari sholat. Terus istrinya diapain? Ditinggalin, dicuekin. Maka dimarahi oleh ayahnya, Amr bin As. Amr bin As marahi itu anaknya. Kamu ini saya nikahkan dengan wanita Quraisy yang sangat baik, hasabnya baik. Kok kamu begini memperlakukan hal ini? Maka diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, Al-Qinibi, hadapkan dia kepada saya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadapkan dia kepada saya. Maka dihadapkan. Kemudian disebutkan hadis ini. Apakah kamu yang mengatakan seperti ini? Maka Abdullah pun mengatakan, benar, saya mengatakan, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Nabi pun melarang melakukan hal tersebut. Jangan lakukan seperti itu. Karena melakukan seperti ini akan menyebabkan banyak hak yang dia banyak hak yang akan dia sia-siakan. Jadi sebaik-baik perbuatan adalah yang sesuai dengan sunnah. Al-iqtisad fil amal, fil ta'ah.
ya, al-iqtisad fi ta'ah, yakni beramal sesuai dengan yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu tentunya lebih baik. Karena dengan melakukan seperti ini akan banyak hak yang terabaikan. Hak tubuhnya yang harusnya dia istirahat, maka nggak bisa istirahat. Ya. Ini yang seperti dilakukan Abu Darda, ya, ketika Salman Al-Farisi main kepada saudaranya Abu Darda ini, didapati istrinya Abu Darda itu, Ummu Darda, itu dalam keadaan tidak sedap untuk dipandang, ya, oleh orang. Bajunya lusuh, ya. Ya, ini tidak berdandan, maka dikatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Yakni, masa kamu seperti ini dandanannya di hadapan saudara saya? Yakni di hadapan Abu Darda, ya. Seorang istri harusnya berdandan dengan dandanan yang cantik di hadapan suaminya. Jangan kalau berdandan cantiknya ketika keluar rumah, ya. Mau ke sekolahan dandannya yang bagus, ya. Tapi kalau di rumah tidak. Ya, ini guru-guru ya, ibu-ibu guru ya. Nah, ya. Dandannya yang bagus di rumah. Nah, maka dikritik sama Salman, ya, istrinya ini. Maka istrinya mengatakan, Ummu Darda mengatakan, tanya saja itu saudaramu, dia itu udah nggak butuh wanita, ya, karena dicuekin sama suaminya. Makanya ngapain juga saya berdandan, suami saya nggak ngelirik, ya. Nah, maka diingatkan Abu Darda oleh Salman, ya, ya, supaya karena mau sholat ditahan, yuk tidur dulu, ya, sampai sepertiga akhir baru sekarang waktunya untuk sholat. Jadi dengan melakukan seperti ini akan banyak hak yang terabaikan. Hak dirinya, hak tubuhnya, ya, hak istrinya, hak keluarganya, ya. Nah, tetap harus diperhatikan hak-hak mereka. Dan memang Abdullah bin Amr bin As ini pada akhirnya beliau menyesal ketika beliau sudah tua dan beliau merasa berat, ya, tapi beliau tidak ingin meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya, ya. Karena dianjurkan, ya, bahwa orang kalau sudah terbiasa melakukan suatu amalan hendaknya dia dijaga, ya, jangan sampai nggak terjaga. Sehingga Abdullah bin Amr ini merasa berat, tapi ini sudah menjadi kebiasaan dia, ya, dan beliau mengatakan seandainya dahulu saya menerima rukhsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dalam melakukan amalan kita juga harus memperhatikan kondisi fisik kita, ya, kondisi fisik kita jangan terlalu berlebihan yang sehingga menyebabkan kita malah menyesal nantinya karena harus meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Dan meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita dalam ibadah ini tidaklah baik. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا وكان يصوم يوما ويفطر يوما. Nah, baik. Hadis yang ke-21 tadi kita sudah singgung, ya, bahwasanya sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, ya. Sebaik-baik puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud, ya, dan salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Daud, ya, yaitu beliau tidur setengah malam, kemudian bangun di sepertiganya, kemudian tidur lagi seperenamnya, ya, dan beliau puasa sehari dan berbuka sehari berikutnya. Nah, yakni ini menunjukkan bahwasanya syariat puasa itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, dan juga salat. Jadi umat sebelum kita mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka juga salat sebagaimana kita salat. Hanya saja mungkin waktunya berbeda, ya, hanya saja mungkin waktunya berbeda. Ya, dalam hadis Isra dan Mi'raj, Nabi SAW ketika dibebankan syariat salat kepadanya, awalnya itu salat 50 waktu. Ketika bertemu dengan Nabiullah Musa, beliau mengatakan, ya, umatmu enggak akan bisa. Laqad jarrabtu
ya, ma'a Bani Israil. Saya sudah mencoba dengan Bani Israil. Dan ini sangat berat. Ya, padahal mereka adalah orangnya besar-besar, kuat-kuat. Sementara umatmu kecil-kecil, enggak akan mampu. Balik lagi, minta keringanan. Ya, sampai pada akhirnya hanya 5 waktu, tapi pahalanya seperti 50 waktu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat orang-orang sebelum kita juga salat. Nabi SAW ketika memerintahkan kepada Maryam, beliau Allah berfirman, warka'i, ya, wasjudi, warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam kunuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uknuti, banyaklah ibadah dan sujudlah dan rukuklah. Ini menunjukkan bahwasanya salat mereka juga ada ruku, ada sujud. Ya, ada ruku juga ada sujud. Nah, ya. Baik, wallahu a'lam. Lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi salasin siyam salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an anam. Naam. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan awsani khalili bi thalath. Ya, kekasihku yaitu Rasulullah SAW itu berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulannya, yakni puasa ayyamul bid. Wa raq'atay duha. Ya, 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan witir sebelum saya tidur. Nah, jadi ini adalah wasiat yang agung yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan orang yang berpuasa setiap bulannya, ya, 3 hari, ya, maka ini seperti puasa 1 tahun, ya. Nah, puasa 1 tahun, karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Nah, kalau dia puasa 3 hari untuk setiap bulannya, berarti dia puasa 36 kali dalam setahun. Dikalikan 10 berarti 360, ya. Dan 1 tahun itu 360, ya. Nah, 360. Nah, ya, dan ini disebut dengan puasa ayyamul bid, ya, puasa ayyamul bid. Nah, dan juga disunahkan untuk salat duha 2 rakaat minimalnya, ya, salat duha 2 rakaat, ya, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah apa? Naam, salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, wallahu a'lam. Baik. An Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala sa'altu Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah. Qala na'am wa zada Muslim wa rabbil Ka'bah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa ay yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Nah, dari Muhammad bin Abbad dari bin Ja'far berkata, saya bertanya kepada Jabir bin Abdullah, anahan nabiyyu an shaumi yaumil jumu'ah, apakah Nabi melarang dari puasa hari Jumat? Beliau mengatakan na'am. Wa zada Muslim wa rabbil Ka'bah. Ada tambahan dalam Muslim wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yakni demi Allah. Bahwa ini memang dilarang. Dan dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumil jumu'ah, janganlah salah seorang di antara kalian puasa pada hari Jumat, illa ayasuma sauman qablahu aw yawman ba'dahu, kecuali kalau dia puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya sebab dilarangnya puasa hari Jumat, ya, sendirian, karena hari Jumat merupakan hari Id, ya, hari raya pekanan untuk kaum muslimin.
Nah, dan kita tahu bahwasanya ya puasa di hari raya itu tidak boleh. Puasa di hari raya itu dilarang. Nah, dan hari Jumat merupakan hari Id, pekanan untuk kaum muslimin, sehingga dilarang baginya untuk berpuasa di hari tersebut. Ya. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim dikatakan la takhtassu lailatul jumu'ah biqiyamin min bainal layali wa la takhussu yaumal jumu'ah bisiyamin min bainal ayyam illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Ya. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk salat malam di antara malam-malam yang lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari yang lainnya, kecuali apabila dia ya mencocoki puasa salah seorang di antara kalian. yakni tidak boleh seorang ini mengkhususkan malam Jumat untuk sholat, sementara malam-malam yang lainnya dia tidak melakukan sholat, karena dia menganggap ini jauh lebih utama. Ya, nah malam Jumat itu jauh lebih utama untuk melakukan sholat malam, sementara malam-malam yang lainnya dia tidak melakukan sholat. Begitu juga berpuasa di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, maka ini juga dilarang. Para ulama menyebutkan bahwasanya puasa di hari Jumat itu haram. Ya. Bahasa para ulama adalah makruh. Ya. Kecuali kalau puasa hari Jumat itu bertepatan dengan hari dia puasa. Ya, misalnya kalau puasa Daud, ya, maka bisa saja suatu hari dia pas ya puasa di hari Jumat karena dia sedang puasa Daud. Nah, taib. Atau misalnya dia puasa qadha, tinggal hari Jumat saja. Nah, karena hari Sabtunya misalnya dia sudah puasa Ramadan, dia tinggal hari Jumat, ya, dia masih punya qadha, maka enggak mau puasa di hari Jumat tersebut. Nah, wallahu alam bissawab. Taib, sampai di sini dulu insyaallah. Sisa hadis ini, hadis-hadis yang ada dalam kitab ini insyaallah bisa kita lanjutkan ya pada kesempatan yang lain. Kemungkinan nanti pas kita i'tikaf ya kita lanjutkan sisa daripada hadis ini ya, dan juga kitab yang lainnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah ya, tatimu bihi salihat. Dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikan kajian kita ya di sesi yang atau di hari pertama dari daurah ini. Semoga untuk hari esok kita diberikan kesehatan ya, dan juga semangat yang baru untuk mengkaji kitab yang kedua, yaitu kitab Talkhis Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kesalahan itu semata-mata dari saya dan syaitan, wa nastaghfirullah wa natubu ilaih min kulli dzambin ya, dan kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.